Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Ada beberapa materi yang harus teman-teman ingat. Yang pertama tentang luas segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga, misalkan ini ada segitiga ABC dan ini adalah segitiga sembarang ya. Jika yang diketahui panjang AC, misalkan panjang AC-nya B, kemudian panjang AB, misalkan C, dan sudut A-nya diketahui, misalkan nih. Nah, jika kedua sisinya diketahui, kemudian salah satu sudutnya diketahui, maka mencari luas segitiga ABC, itu kita bisa menggunakan rumus setengah dikali B dikali C dikali sin A. Jadi teman-teman ingat lagi ya, mencari luas segitiga. Nah, itu kalau yang diketahuinya B dan C. Sekarang gimana kalau yang diketahuinya? Misalkan ini BC, BC-nya A, kemudian AB-nya ini C, dan sudut B-nya juga diketahui. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah A dikali C dikali sin B. Lalu kalau misalkan yang diketahuinya BC-nya A, kemudian AC B, gitu. Lalu sudut C-nya juga diketahui. Maka mencari luas segitiga ABC kita bisa menggunakan rumus setengah A dikali B dikali sin C. Jelas ya? Nah, ingat kembali materi ini. Kemudian materi yang harus diingat selanjutnya yaitu tentang perbandingan trigonometri. Misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Kemudian sudut A-nya misalkan diketahui nih, sudut theta. Kemudian panjang sisinya diketahui. Ini A, di sini B, di sini C. Nah, untuk mencari sin theta, teman-teman ingat lagi. Sin itu rumusnya adalah sin demi. Artinya sin itu sisi depan per sisi miring. Demi itu maksudnya ini ya, depan miring. Nah, artinya teman-teman lihat ini. Kan yang ditanya sin theta, berarti sama aja dengan sin A. Kita lihat angka yang berada di depan sudut theta, yaitu ini. Ini kan depannya nih, ini A. Kemudian mi-nya itu miring. Miring itu berarti yang ini, yaitu sisi B. Sehingga sin theta itu A per B. Nah, teman-teman ingat lagi untuk rumus perbandingan trigonometri ini. Kemudian selain sin ada cos. Cos theta. Apa rumus cos? Kosami. Ya. Untuk mengingat nih, kosami. Sa itu samping, mi itu miring. Jadi cos itu sisi samping per sisi miring. Nah, ini kan tadi depan nih. Sisi sampingnya berarti ini. Sisi sampingnya C. Sisi miringnya B. Berarti C per B. Lalu tan. Theta. Nah, rumus tan itu adalah tan desa. Buat ingat-ingat. Tan desa. D-nya depan, sa-nya samping. Berarti sisi depan per sisi samping. Tadi sisi depannya kan ini A. Sisi sampingnya C. Maka tan theta itu adalah A per C. Jelas ya? Jadi teman-teman harus ingat kembali rumus luas segitiga dan rumus perbandingan trigonometri ini. Kenapa? Karena ini akan kita gunakan konsep ini dalam pencarian rumus untuk sin alfa ditambah beta. Kalau alfa ditambah beta berarti rumus jumlah, ya kan? Untuk sinus. Baik, perhatikan kembali segitiga sembarang ini, ABC. Kalau kita tarik garis dari C nih, yang tegak lurus seperti ini, kita tarik garis yang tegak lurus ya, kemudian kita kasih misalkan di sini D. Panjang dari C ke D misalkan T. Kemudian dari sini ini adalah sudut alfa misalkan. Kemudian yang ini sudut beta. Jadi sudut dari sini ke sini terbagi menjadi dua. Jadi ada sudut alfa dan ada sudut beta. Kalau ditanya luas segitiga ABC, nih segitiga ABC dengan menggunakan konsep luas tadi, maka kita bisa menghitung dengan rumus setengah A ini dikalikan dengan B, dikalikan dengan sudut ini kan. Karena sudutnya kita bagi berarti jadi sin alfa ditambah beta. Paham ya?
Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah A dikali B dikali sin alfa ditambah beta. Oke, cara lainnya mencari luas segitiga. Lihat lagi gambarnya, teman-teman. Di saat kita sudah membuat garis CD, ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ADC, ya kan? Segitiga siku-siku ADC nih. Dan ada juga segitiga siku-siku BDC. Benar nggak? Coba lihat. Segitiga siku-siku ADC. Ini kan segitiga. Ini juga BDC. Nah, sehingga kalau kita mau mencari luas segitiga ABC, selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menghitung dengan cara luas segitiga ADC kita jumlahkan dengan luas segitiga BDC. Benar nggak? Iya kan? Ini kan luas segitiga, ini luas segitiga kita jumlahkan. Sehingga akan menjadi luas segitiga ABC. Nah, sekarang teman-teman perhatikan luas segitiga ADC. ADC. Kita gunakan luas segitiganya menggunakan cara yang tadi. Berarti kan ini untuk segitiga ADC ini berarti sudutnya alfa ya. Maka cara mencari luas segitiganya, jika diketahui sudutnya alfa di sini, maka kita bisa menggunakan rumus setengah B dikali T dikali sin alfa. Bener gak? Ya dong. Nah, kemudian untuk luas segitiga BDC, ini BDC, berarti kita bisa menggunakan rumus setengah A dikalikan dengan T dikalikan dengan sin beta. Ya nggak? Jadi kita bisa tulis ditambah setengah AT sin beta. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Karena ini merupakan luas segitiga, ini juga merupakan luas segitiga, maka setengah AB sin alfa ditambah beta, yang ini nih, akan sama dengan ini. Bener gak? Setengah BT sin alfa ditambah setengah AT sin beta. Bener ya? Karena ini sama-sama luas segitiga ABC. Nah, lalu karena kita balik lagi, tujuan kita kan sedang mencari rumus untuk sin alfa ditambah beta. Berarti ini udah ada nih, sin alfa ditambah beta. Ini harus kita pindah ruaskan. Ya nggak? Setengah AB-nya kita pindah ruaskan agar kita bisa menemukan sin alfa ditambah beta. Nih, setengah AB kita pindah ruas ke kanan, berarti jadi dibagi ya. Jadi sin alfa ditambah beta sama dengan yang ini kita tulis lagi dibagi ini. Setengah AB. Ya enggak? Nah, karena atasnya ini adalah penjumlahan, maka yang ini kita bagi dengan ini. Yang ini juga kita bagi dengan ini. Karena penjumlahan kan? Oke, kita bagi dulu nih. Ini kan ada setengah. Kita bisa bagi nih. Setengah bagi setengah kan 1. Kemudian ini B-nya kita bisa bagi. Maka tersisa A. Ya enggak? Sehingga ini menjadi T per A dikali sin alfa. Boleh kan ditulis seperti ini? T per A dikali sin alfa. Ya. Lalu yang ini setengahnya kita bagi dengan setengah. Sama kayak tadi. Kemudian selanjutnya yang dibagi yang A-nya. Ini yang sama kan dibagi. Sehingga menjadi T per B dikali sin beta. Nah ini. Paham sampai sini ya? Kemudian gunakan konsep perbandingan trigonometri. Tadi sudah diingatkan. Kita lihat nih T per A. Ini T, ini A. T per A. Berarti kita bisa gunakan sudut beta nih. Coba dengan menggunakan rumus perbandingan. Berarti T per A itu sisi apa per sisi apa coba? Ini kan sudut beta nih. Berarti ini sisi samping, ini sisi miring. Nah, samping per miring. Kalau samping per miring berarti rumus untuk apa? Cos. Sehingga T per A bisa kita ubah menjadi cos beta dikali sin alfa. Ini sin alfanya dari sini. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Sekarang ini T per B. Ini T-nya, B-nya ini. Ya enggak? Jadi T per B. Coba dilihat. Sudutnya berarti kita lihat sudut alfa sekarang nih, sudut yang ini nih. Nah, sudut alfa nih, ini berarti sisi apanya sudut alfa ini? Sisi samping juga kan, ini juga miring. Berarti sami. Maka kita bisa ubah T per B ini menjadi cos alfa. Sehingga ini ditambah cos alfa dikali sin beta. Dapat nih rumusnya.
Tinggal posisinya kita pindah aja, ini sin alfa kita pindahkan ke depan, cos beta kita pindahkan ke sini. Ini nggak masalah ya, sehingga kita dapat nih rumus sinus jumlah dua sudut. Ya, rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Jadi sin alfa ditambah beta itu sama aja dengan sin alfa dikali cos beta, ini dipindah posisi ya, tadi udah dibilangin. Ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, jadi teman-teman bisa hafal nih rumusnya. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin cos cosin. Nah, ingetin tuh, sin cos cosin. Oke? Nah, kita sudah selesai menemukan rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Sekarang kita cari selisihnya. Rumus selisih dua sudut untuk sinus. Untuk mencari rumus selisih, ya berarti kalau selisih kan alfa dikurangi beta. Kita bisa memanfaatkan rumus penjumlahan tadi nih yang sudah kita temukan. Nah, kita bisa menemukan rumus selisih untuk sinus dari rumus ini. Oke, coba perhatikan teman-teman, ini sin alfa dikurangi beta itu bisa kita tulis seperti ini. Sin alfa ditambah negatif beta, benar nggak? Tambah negatif kan sama jadi kurang. A dikurangi B kan gitu. Nah, ini sin alfa ditambah negatif beta berarti bisa kita gunakan rumus ini. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti ini bisa kita ubah menjadi sin alfa dikali cos negatif beta karena di sini betanya negatif. Ya enggak? Kan yang ini betanya positif, maka di sini positif. Yang ini negatif, maka di sininya negatif. Ditambah cos alfa dikali sin negatif beta karena ini betanya negatif. Paham sampai sini? Oke, kemudian di tahap ini teman-teman ingat lagi rumus sudut berelasi ya untuk sudut negatif. Jadi sin negatif theta itu sama aja dengan negatif sin theta. Dan cos negatif theta itu sama aja dengan cos theta. Nah, ini ingat-ingat lagi. Karena kita akan menggunakan di sini. Ini sin alfa dikali cos negatif beta. Nah, kita lihat berarti yang ini cos negatif theta. Oke, berarti tetanya kita ubah jadi beta nih. Cos negatif theta itu kan sama aja dengan cos theta. Jadi positif tuh. Maka ini bisa kita ubah menjadi cos beta. Sehingga seperti ini nih, sin alfa dikali cos beta. Kemudian ini cos alfa dikali sin negatif beta. Nih lihat, sin negatif theta itu sama aja dengan negatif sin theta. Maka ini bisa kita ubah menjadi cos alfa dikali negatif sin beta. Paham ya? Nah, cos alfa dikali negatif sin beta, ini kan cosnya positif, sinnya negatif, positif kali negatif, negatif. Sehingga bisa kita tulis sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sehingga kita menemukan rumus selisih untuk sinus. Ya. Nah, kita tuliskan nih, kita rapikan di sini rumus jumlah dan selisih sinus untuk jumlahnya. Berarti kan rumusnya yang ini, kita tulis ini. Ya kan? Dan untuk selisihnya berarti yang ini. Kita tulis di sini sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Ternyata rumusnya mirip. Ya enggak? Jadi kalau teman-teman udah berhasil mengingat rumus yang pertama, rumus yang kedua tinggal ubah nih. Tadinya di sini ditambah, di sini dikurang. Sesuai namanya ini selisih, di sini dikurang. Ini jumlah, di sini ditambah. Oke? Silahkan cari cara. Boleh gunakan cara sendiri untuk menghafal. Gimana caranya hafal rumus ini. Nah, karena kita sudah menemukan rumus jumlah dan selisih sinus, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Tentukan nilai sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Baik, sin 75 derajat itu bisa kita ubah menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Benar nggak? 45 tambah 30 kan 75. Berarti kita bisa gunakan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Ya. Lalu ingat lagi rumusnya ini tadi. Penjumlahan berarti kita gunakan yang pertama. Sin alfa cos beta. Alfanya kan ini. Ya, yang 45, betanya yang 30. Berarti kita ubah menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Kan gitu. Selanjutnya di sini cos alfa sin beta. Berarti cos 45 derajat sin 30 derajat gitu ya. Ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Jelas? Oke, selanjutnya teman-teman di sini harus sudah hafal
nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, sin 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 kan? Kemudian ditambah, ini cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dikali sin 30 berarti setengah, kali setengah. Udah tinggal hitung nih, setengah kali setengah berarti 1/4 ya, akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Ditambah ini setengah kali setengah 1/4 berarti ditambah 1/4 akar 2. Nah, selanjutnya di sini teman-teman harus bisa memfaktorkan. Lihat ini kan 1/4, ini juga 1/4. Berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Jelas ya? Jadi ini penyelesaiannya. Misalkan teman-teman dapat soalnya soal PG, nggak ada bentuk seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi akar 6 ditambah akar 2/4. Sama aja. Ya, jadi boleh seperti ini. Ternyata nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada berarti memfaktorkannya ini akar 6 ini nih. Berarti kita ubah lagi jadi akar 2 dikali akar 3. Balik lagi ke sini nih. Ini akar 6-nya. Ya, khusus untuk akar 6-nya aja. Nah, ditambah 1/4 akar 2. Ini kan sama nih. Ini 1/4 akar 2. Ini juga 1/4 akar 2 kan. Berarti bisa kita faktorkan. Jadi 1/4 akar 2, ini kan sisanya akar 3, berarti dikali akar 3 ditambah 1. Karena ini kan kita pindahin ke depan. Gitu. Nah, jadi bisa juga bentuknya seperti ini. Nggak ada juga misalkan bentuk seperti ini. Oke, bisa jadi bentuknya seperti ini. Akar 2 dikali akar 3 ditambah 1/4. Sama aja. Jadi disesuaikan bentuknya ya, kalau soalnya PG. Jelas ya? Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, kalau tadi kita menggunakan rumus jumlah, sekarang kita gunakan rumus selisih. Berarti kalau rumus selisih, biar jadi 15 derajat gimana? 45 derajat dikurang 30 derajat kan? 45 dikurang 30 itu kan 15. Ya enggak? Sehingga sin 15 derajat ini bisa kita ubah menjadi sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Selanjutnya gunakan rumus selisih, berarti yang bawah. Sin alfa cos beta, berarti ini sin 45 derajat cos 30 derajat, kita tulis. Dikurang cos alfa sin beta, berarti ini cos 45 derajat sin 30 derajat, gitu. Tinggal substitusikan kayak tadi, berarti ini setengah akar 2, yang ini setengah akar 3, dikurang ini setengah akar 2, ini setengah. Perhitungannya sama kayak tadi ya, ini bedanya di sini aja nih kurang. Berarti ini jadi 1/4 akar 6. Yang ini jadi 1/4 akar 2. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Sama kayak tadi kan? Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Atau kayak tadi, bisa jadi difaktorkannya dari sini nih. Ya, sama deh kayak tadi. Nah, sehingga bisa kita tulis akar 2 dikali akar 3 dikurang 1/4. Bedanya di operasi aja. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan nilai sin 47 derajat dikali cos 17 derajat dikurang cos 47 derajat dikali sin 17 derajat. Oke, ini soalnya terlihat sulit, padahal ini mudah sekali. Ingat tadi sin, cos, sin. Nah, berarti ini alfanya, ini betanya. Ini dikurang, berarti kita gunakan rumus selisih. Artinya bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin 47 derajat dikurang 17 derajat, kan gitu. Ya enggak? Coba deh sesuaikan bentuknya. Nah, 47 derajat dikurang 17 derajat berapa? Sin 30 derajat kan? Sin 30 derajat setengah, maka ini jawabannya setengah. Selanjutnya, contoh 4. Diketahui sin A dikurangi B sama dengan setengah dan sin A ditambah B sama dengan 3/4. Tentukan sin A dikali cos B. Oke, untuk jawab soal ini, sin A dikurangi B sama dengan setengah, ini sin A-nya kita ubah dengan rumus. Rumusnya apa tadi? Jadi sin cos ya, berarti sin cos tuh sin A cos B dikurang cos A sin B. Ubah jadi rumus ini. Kemudian untuk penjumlahan, sin A ditambah B sama dengan 3/4, ini juga kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, teman-teman gunakan yang ini dengan yang ini nih. Kita tulis di sini. Kita eliminasi aja nih. Ya, berarti kita kan mau nyari sin A cos B. Nih, mau nyari sin A cos B. Berarti yang ini kita eliminasi. Kalau mau kita eliminasi yang ini, berarti harus kita tambah ya. Jangan dikurang. Kalau dikurang, maka yang ininya hilang.
Teman-teman dapatnya malah jadi cos A sin B. Jadi kita tambahkan. Nah, sin A cos B ditambah sin A cos B berarti 2 sin A cos B kan gitu. Kemudian negatif cos A sin B ditambah cos A sin B ini jadi 0. 1/2 ditambah 3/4 gunakan konsep pecahan. Coba hitung. Kan 1/2 kita ubah jadi 2/4 ya, ditambah 3/4. Kemudian 2 tambah 3 berarti 5/4. Sehingga 1/2 ditambah 3/4 itu adalah 5/4. Yang ditanyakan sin A cos B ini ada angka 2-nya. Berarti 2-nya harus kita pindah ke ruas kanan. Nah, kalau 2-nya kita pindah ke ruas kanan, tinggal kalikan aja langsung dengan penyebut. Jadi sin A cos B sama dengan 5/4 dikali 2. Ini cara cepatnya ya. 4 kali 2 berapa? 8. Maka sin A dikali cos B sama dengan 5/8. Oke. Kita lanjut ke contoh 5. Diketahui tan A sama dengan 3/4 dengan A sudut lancip dan tan B sama dengan negatif 5/12 dengan B sudut di kuadran kedua. Hitunglah nilai dari sin A ditambah B dan sin A dikurangi B. Berarti kita harus tahu sin A itu berapa, sin B itu berapa ya. Nah, kita bisa gunakan tan ini nih, tan 3/4. Kita bikin dulu segitiga, siku-siku. A-nya misalkan kita tulis di sini. Kita misalkan di sini C untuk mempermudah dalam menjelaskan. Nah, tan A, sudutnya berarti di sini. Ya enggak? Ingat, tan itu rumusnya tan desa, depan samping. Depannya ini. Nah, berarti ini depannya ini 3 kan? Sampingnya ini. Berarti sampingnya 4. Maka 3/4 kan gitu. Nah, panjang AC bisa kita cari nggak? Bisa, pakai apa? Rumus Pitagoras. Jadi AC sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan gitu. Akar 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat 16, jumlahin. Berarti akar 25. Akar 25 itu 5. Maka panjang AC-nya 5. Nah, kalau panjang AC-nya 5, berarti kita bisa nentuin dong sin A itu berapa? Sin itu demi, D-nya 3, miringnya ini 5. Berarti sin A 3/5. Kemudian cos A. Cos itu sami, samping miring nih, sampingnya 4, miringnya 5. Berarti cos A sama dengan 4/5. Nah, kita dapat sin A cos A. Sekarang kita cari sin B cos B. Sama, buat lagi segitiga siku-siku. Ya. Di sini berarti B. Nih, di sini C. Lalu, kenapa ini ada negatifnya? Karena dia di kuadran 2. Yang di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin. Cos dan tan negatif. Maka di sini kita nggak usah bawa dalam perhitungan. Kita ambilnya ini aja. Tan desa, depan samping berarti depannya 5, di sini 5. Ya. Sampingnya di sini kan 12. Nah, kita bisa menghitung panjang BC dengan Pitagoras. Jadi BC sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti jadi akar dari 25 tambah 144. Jumlahkan berarti akar 169, berarti 13. Nah, ini panjang BC-nya berarti 13. Sekarang, kita bisa menentukan sin B. Sin di kuadran 2 positif atau negatif? Positif kan? Berarti udah langsung aja nih 5/13. Cos B, sekarang cos di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Maka sami, nih 12/13. Jadi negatif 12/13. Nah, karena kita sudah dapat sin A cos A, sin B cos B, kita hitung sin A ditambah B dulu nih. Sin A tambah B rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Udah tinggal substitusikan aja. Sin A-nya kan ini nih, 3/5. Masukin ke sini. Cos B-nya ini, negatif 12/13. Berarti kita kali dengan negatif 12/13. Ditambah cos A ini, 4/5. Dikali sin B ini, 5/13. Gitu. Tinggal dihitung 3 kali 12 berarti 36 ya. 5 kali 13 berarti 65. Ini ada negatif. Positif kali negatif kan negatif. Berarti negatif 36/65. Gitu. Ini 4 kali 5, 20. 5 kali 13, 65. Berarti ditambah 20/65. Dan nih negatif 36 ditambah 20. Ini kan sama penyebutnya. Langsung aja negatif 36 ditambah 20 berapa? Negatif 16/65. Nah, ini selesai. Untuk sin A ditambah B. Sekarang kita hitung untuk sin A dikurangi B. Sin A dikurangi B berarti rumusnya kan tinggal diganti aja nih. Tadinya di sini tambah, sini dikurang kan gitu.
Masukkan sin A-nya ini 3/5, kemudian cos B-nya ini negatif 12/13, dikurang cos A, ini ya, 4/5, berarti dikali sin B, 5/13. Hitung lagi, 3 kali negatif 12, sama ya, berarti ini negatif 36/65, nah bedanya di sini tinggal dikurang. Kalau ini ditambah, ini dikurang. 4 kali 5, 20. Ya enggak? Negatif 36 dikurang 20. Berarti negatif 56 per 65 harusnya ini. Maaf nih, salah nih. Kenapa jadi 20 ya? Jadi ini 65. Oke, tinggal perbaiki nih teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Oke, selesai ya. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.